Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan aktivitas. Dan apapun aktivitasnya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Amin. Dan bagi anak-anak yang melihat video ini, tetap semangat belajarnya dan jadilah anak yang berbakti pada orang tuanya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran, yakni mata pelajaran seni budaya atau SBK. Kita langsung ke materinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mata pelajaran seni budaya kelas 2. Seni rupa. Nah, buat pembahasan kali ini yakni bab 1, menggambar model. Untuk alur pembelajaran bisa kita lihat di layar ya. Menggambar model, kemudian konsep dan prosedur menggambar model alam benda, terus bahan dan alat menggambar model alam benda, kemudian teknik menggambar model alam benda. Tujuan: setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian gambar model. 2. Mengidentifikasikan setiap jenis objek gambar model. 3. Mengidentifikasikan karakter objek gambar model. Dan yang terakhir, menggambar model sesuai karakter objek gambar. Tujuan dari bab 1 ini yakni ada poin 4 ya. Lanjut. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Pada penggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek baik pada benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Lanjut. A. Konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang bisa disebut dengan gambar bentuk. Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda antara dengan yang satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti bola, kubus, bujur, sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model atau alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengkerucut. Struktur, bentuk, dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang timbul dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Gambar model atau alam benda menuntut ketepatan dan karakter objek yang akan digambar.
Gambar model sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan kita, bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Contoh gambar model bisa kita lihat di bawah teks ya. Di sini ada gambar kubus atau buletan oval ya. Dan di sampingnya itu ada gambar buah-buahan, gelas, dan kertas. Dan sumber gambar Kemendikbud 2013. Lanjut. Prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Penjelasan tentang prinsip menggambar dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Kita langsung saja ya. Yang pertama, A. Komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun sebagai berikut. Kita lihat. Nah, di sini ada 3. Jadi komposisi dibagi lagi 3. Yang pertama, komposisi simetris, 2 komposisi asimetris, dan yang ketiga komposisi sentral. Yang pertama dulu, komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, ini di sampingnya contohnya ya. Jadi jarak antara kotak ini sama, seimbang. Dan yang kedua, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan pada posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukuran, namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda atau objek gambar. Contohnya ada di samping, bisa teman-teman lihat. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sebagai proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antara benda. Nah, bisa dilihat ya. Baik, kita lanjut. B. Proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati sebagai contoh di bawah. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar proporsi. Di sini ada gambar kendi dan buah-buahan, dan di sampingnya ada gambar teko ya. Kita bisa lihat di layar. Sumber gambar Kemendikbud 2013. Lanjut, poin C, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala,
memberi efek, perspektif, dan objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, contohnya ada di samping teks ya. Di sini ada gambar buah dan sejenis wadah air dan teko. Sumber gambar Kemendikbud 2013. Teman-teman bisa lihat. Lanjut. D. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain kesan memiliki ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Contohnya di sini ada di samping teks. Sumber gambar Kemendikbud 2013. Teman-teman bisa lihat contoh gambar kesatuan. Kemudian 2. Unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu diperhatikan bahwa penggambar model juga membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk bidang, tekstur gelap terang atau pencahayaan. Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut contoh gambar. Nah, di sini dijelaskan, ada penjelasannya ya. Gambar buah-buahan. Di sini ada tanda panah, garis, kemudian gelap terang, bentuk, dan bidang. Kemudian tekstur. Sesuai. Jadi contoh dari unsur-unsur dalam menggambar ini seperti ini. Baik, untuk pembahasan materi seni budaya ini atau materi menggambar model hanya sebatas ini. Nanti kita lanjut di poin B, alat dan bahan menggambar model. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam segi penyampaian, saya minta maaf. Dan pesan saya terhadap anak-anak yang masih sekolah, khususnya di SMP, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.